Bapak Syahrul Ngabalin, yang kami hormati Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua, Bapak Dr. Agus Yaakub Ibrahim, yang kami hormati Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Tengah, Bapak Apeng Edwai SPDK MPD. Sebagai umat yang beragama, kita akan mengawali semua dengan doa, dan doa akan Umatmu menaikkan harapanmu karena atas kasih penyertaan bagi kami. Kami bersama-sama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan DPP Partai Golkar dan arahan Ketua Umum Pemenangan, Tuhan pimpin kami, sertai kami bersama mendengarkan arahan di dalam nama Yesus. Amin. Presiden, ya kalau saya bilang Bapak Ibu Indonesia, kalau saya bilang Indonesia, Golkar, menang. Oke, kita sama-sama latihan dulu tadi ya. Satu kali lagi, kita semangat. Golkar, Indonesia, Golkar, menang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dodi sebagai Ketua Umum Pemenangan DPP Golkar, yang terhormat Pak Saud sebagai Ketua Badan Saksi DPP Golkar, dan juga yang terhormat Sekretaris DPD 2 Provinsi Papua, yang kami hormati Sekretaris DPD 1 Provinsi Papua Tengah, dan seluruh kader Partai Golkar Provinsi Papua Tengah yang saya banggakan. Kita sebagai umat Tuhan secara bersama-sama marilah kita memanjatkan segala bersyukur hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena atas pimpinan dan tuntunannya, sehingga pada malam hari ini kita boleh bertemu di tempat ini dalam rangka dapat konsolidasi bersama dengan Pak Dodi dan Pak Saud. Dan pada kesempatan ini mengingat waktu karena capek, maka untuk mempersingkat waktu sekali lagi saya mau pada kesempatan ini saya atas secara pribadi dan atas nama pengurus dan kader DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua Tengah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya atas kedatangan, walaupun dengan kecapean, namun untuk sejenak ini boleh sampaikan beberapa hal yang terkait dengan strategi politik untuk pemenangan pemilu 2024. Dengan demikian, selanjutnya saya kembalikan dan selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang berikut, kita akan bersama-sama mendengarkan arahan dari Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan DPD Partai Golkar. Allah wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Tengah, juga adalah Bupati Kabupaten Deyai, beserta segala sekretaris dan seluruh pengurus DPD Partai Golkar Provinsi
Papua Tengah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Pak Yopi Pratibo. Saya hadir bersama Kepala BSN dari Partai Golkar, Saudara Syahmud Basri Ngabalin dari Jakarta. Terus kemudian ada Saudara Wera, anggota Pleno DPD Partai Golkar. Yang juga yang kita hormati Pak Isaias Dow, ya, mantan Bupati Mandiri 2 periode, sekarang calon anggota DPR RI. Kemudian Ketua DPD Partai Golkar ada saya lihat Kabupaten Mimika, ada Jansen. Kemudian saya dapat informasi hadir juga Ketua DPD Partai Golkar Nabire ada ya. Kemudian DAI yang mana? Oh iya. Kemudian Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rukyai. Kemudian Ketua DPD Partai Golkar Intan Jaya. Paniai sudah tadi. Paniaga mantan ketua 2 periode. Paniai. Ya, siap. Ya. Dan Bapak Ibu semua yang saya mohon maaf saya bisa sebutkan satu persatu. Saya kira saya singkat saja. Pertama saya mohon maaf karena kita baru bisa berjumpa pada malam hari ini. Ini sudah jam 11 malam. Tapi saya lihat bapak-bapak dan ibu-ibu masih semangat luar biasa. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Jadi saya tidak akan terlalu lama karena nanti bapak-bapak juga sangat lalu pulang sampai ke rumah. Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga saya ucapkan terima kasih bahwa dari tadi pagi begitu saya landing di Nabire ini hanya warna kuning yang saya lihat. Nah, memang ini adalah bagian dari strategi kita. Saya sudah hari ketiga ini keliling di tanah Papua, ya. Mulai dari Merauke, kemudian kemarin kami ke Wamena, hari ini ke Nabire, besok saya ke Manokwari pagi, siang ke sorenya saya sudah ke Sorong lagi, baru nanti hari Minggu saya ke Jayapura. Nah, dalam rangka saya bersama-sama dengan teman-teman Komisi 2, selaku saya Ketua Komisi 2, juga bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri untuk memonitor perkembangan persiapan pembentukan pemerintah daerah otonomi baru untuk 4 provinsi di Papua termasuk Provinsi Papua Tengah. Ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa yang bekerja sangat serius, yang terdepan mendorong terjadinya pembentukan provinsi ini adalah Partai Golkar. Ya. Nah, lagi landing di bandara, kita lihat cuma yang pakai baju kuning beberapa saja. Akhirnya saya bilang, sampaikan teman-teman, setelah dari keluar bandara harus pakai baju kuning semua. Jadi, terima kasih Pak Tua, Pak Ateng, ya, yang mengkonsolidasi bersama adik sekretaris. Jadi sekali lagi kita harus percaya diri, ya. Tadi juga dijelaskan dalam waktu rapat, Pak Isaias Dow ini juga salah satu yang memimpin atau menjadi ketua pemekaran daerah kita, ya. Isu ini harus dikembangkan. Jadi kalau misalnya provinsi Papua Tengah ini maju, itu maju karena Golkar. Ya, karena dia yang melahirkan provinsi. Jadi jangan ragu-ragu lagi, jangan malu-malu, kita yang harus ke depan. Apalagi saya udah dengar, ini kan saya datang ke daerah ini bersama ada 8 orang yang lain, macam-macam fraksinya. Ya. Udah 3 harinya bilang, Pak Ketua ini cepat betul gerakannya. Jadi sampai mereka itu bingung-bingung melihatnya ini Pak Ketua ini kerja Komisi 2
sampai kerja partai juga. Dan memang harus begitu. Ya, karena cuma kita yang melakukan seperti itu. Nah, ini dalam rangka semua untuk supaya kita menang, Bapak Ibu sekalian. Saya sering kali mengatakan bahwa kita ini tidak hanya mau menang di Pilpres saja. Ya, kita punya calon presiden namanya Pak Erlangga Hartarto, harus kita dukung. Ya. Tapi kita juga mau menang di Pileg, dan itu pun tidak hanya mau menang di Jakarta saja, tidak hanya mau menang di DPR RI, tapi juga harus menang di DPRD provinsi, juga mau menang di DPRD kabupaten kota seluruh Indonesia, termasuk di provinsi Papua Tengah ini, termasuk 8 kabupaten kota yang ada di sana. Nah, segala upaya harus kita lakukan, ya. Konsolidasi harus senantiasa kita kerjakan. Nah, pertemuan-pertemuan seperti ini konsolidasi yang terbatas, ya. Nah, yang perlu dilakukan setelah keluar dari ruangan ini, Bapak-bapak dan Ibu melanjutkan konsolidasi dengan masyarakat yang lain, meyakinkan mereka untuk milih Golkar, untuk memilih calon-calonnya. Nah, alhamdulillah kepengurusan kita ini cukup lengkap, cukup beragam, ya. Kita punya ketua Pak Bupati DIY yang tentu di sana punya basis yang cukup kuat juga. Kita punya ketua harian itu Pak Amrullah, ya. Kemudian kita punya salah satu ketua OKK, Pak siapa yang ketua aja? Mana ada Pak? Pak siapa namanya? Agus Limba. Masuk nggak? Pindah kemana dia? Waduh, kenapa kok pindah? Kan jauh ngurus kan? Nah, terus, itu ya kayak gitu itu harusnya kita diskusikan dulu. Karena waktu itu beliau menjanjikan sama saya akan ikut bertarung bersama kita. Nah, jadi saya baru tahu nih. Nanti coba kita diskusikan lagi, ada nggak hal-hal yang kayak begitu. Nah, inilah pentingnya kita ketemu. Ya, inilah pentingnya kita ketemu supaya tahu masalah apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu ada, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa segera mengantisipasi. Nah, saudara sekalian, tentu kita punya cita-cita politik untuk menangkan semua agenda itu. Tentu kita punya kepentingan, ya, provinsi Papua Tengah ini nanti tahun 2024, ya, itu punya agenda pilkada juga. Kita juga menginginkan, ya, kita bukan hanya berkuasa di nasional merebut presiden, tapi kita juga harus bukan hanya berkuasa saja di DPR, tapi juga kita harus rebut semua kepala-kepala daerah itu. Ya. Nanti di sini ada pemilihan gubernur, ada pemilihan 8 bupati, ya, di seluruh provinsi Papua Tengah ini. Tentu kita harus mempersiapkannya sedemikian rupa. Harus mempersiapkan kader-kader yang siap, kader-kader yang mumpuni. Saya lupa lagi tadi, coba ini sama siapa namanya? Kurang apa Golkar? Bapak itu yang kemarin saya tahu mengkonsolidasikan untuk tempat jadi pemerintah daerah, ya. Jadi semua ini yang mengerjakan Golkar, gitu ya. Maka Golkar pantas untuk mendapatkan dukungan dari rakyat, dari masyarakat. Nah, jadi nanti tolong ditetapkan, ya. Sekarang sudah mulai dicari siapa kira-kira potensi kader-kader kita yang mau kita dorong jadi calon gubernur atau wakil gubernur, siapa yang mau kita dorong menjadi calon bupati di 8 kabupaten itu, ya. Di sini ada adik kita Johnson Tinal, ya, yang mengikhlaskan dirinya dan anggota DPRD menjadi ketua DPD. Saya bilang kalau mau jadi ketua DPD, nggak mau jadi calon bupati, nggak usah aja ambil ketua DPD. Dan akhirnya beliau ambil ketua DPD. Artinya kita sudah punya calon bupati di sana. Nah, saya tunggu nanti setelah ini di mana Pak Didei, mungkin kita tetap mendukung Pak Ketua kita. Di Dogiai siapa? Di Paniai siapa? Ya kan? Di Puncak siapa? Di Puncak Jaya siapa? Gitu. Nah, semua kita harus atur. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ingin mencalonkan bupati di Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C, kita harus menangkan dulu pileknya. Nggak mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mau kita calonin jadi bupati kalau kursinya nggak cukup, gitu, ya.
harus minimal 20%. Adik di berapa kursi kita sekarang DPRD-nya? Totalnya DPRD 35 harus dapat 7. Ya. Kalau dapat 7 kita nggak perlu lagi ngemis-ngemis dengan partai lain, kita maju sendiri saja. Kita yang menentukan waktunya. Ya. Di DAI kursi DPRD-nya berapa? 20. Cukup 5. 4. Nah, 4. Sekarang kita kursi berapa? 1. Nah, dapat bupati 4. Nyari 1 dari 1 nyari 4 minimal. Dengan kita punya bupati harusnya bisa dapat 5 atau 6 lah. Udah gitu kan. Nah, wakilnya ketua DPD kita buat. Nah, begitu juga di tempat yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian harus tentukan dulu. Ya, tentukan, apalagi yang ditanya, Bapak maunya apa? Nggak tahu. Bapak mau ini nggak tahu. Nah, itu bahaya. Lebih bagus sebelum ditanya dia jawab duluan, saya mau ini, ya itu lebih bagus. Ya. Memang itu yang harus kita bangun, Bapak Ibu sekalian. Karena itu yang menjadi modal penting kita untuk menang. Jadi satu, ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menang, yang depan umur kita itu 60 tahun. Tahun depan umur kita tuh 60 tahun. Di sini ada nggak yang umur kita 60 tahun? 60 tahun. Ada ya? Bagaimana Bapak merasakan 60 tahun itu? Merasa mengayomi semua? Sama, Golkar ini satu-satunya partai yang umurnya 60 tahun di Indonesia. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai partai ketua adalah partai terbesar yang bisa mengayomi masyarakat. Jadi harus ada semangat dan percaya diri. Itu yang penting. Nah, yang kedua baru kita konsolidasi punya pasukan, ya, punya orang-orang, punya kepengurusan sampai di tingkat ke desa. Nanti ada badan saksi nasional, atur saksi bagaimana. Gitu. Ya. Walaupun saya tahu di beberapa daerah di sini, ya nggak perlu saksi, ya, yang perlu meyakinkan orang-orang yang memilih, yang kira-kira begitu. Yang ketiga baru kita buat kalau kita punya strategi yang tepat. Nah, apa yang strategi yang tepat? Yang tepat itu salah satu yang tadi, isu pemekarannya harus kita yang ambil. Jangan kasih orang lain. Memang karena kita yang kerja. Ya. Ketua Komisi 2 yang wakil ketua dari Partai Golkar yang bekerja siang malam ngurusin jadi di samping bapak-bapak dan ibu-ibu yang di daerah memang punya aspirasi yang sama. Jadi kalau kita punya semangat, kepercayaan diri, konsolidasi jaringan yang bagus, kemudian punya strategi yang tepat, itu yang membuat kita bisa jadi menang. Nah, karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita tinggal kurang 7 bulan lagi, ya. Bapak itu selama ini mungkin nunggu, walaupun saya sering bilang kalau saya ditunggu, karena insya Allah tidak akan ada perubahan. Nah, sistem pemilu kita nggak ada perubahan, tetap kayak yang lama. Jadi, ya. Dan itu juga karena perjuangan Golkar. Kita yang terdepan, kita yang mengumpulkan, mengkonsolidasikan semua partai politik lain untuk tetap tidak ada perubahan. Nah, ini juga harus kita sampaikan kepada masyarakat. Itu isu yang kedua. Ya, rakyat itu tidak mau, ya, diambil haknya, diambil kedaulatannya. Jadi selama ini rakyat kalau milih orang, milih wakilnya, dia pengen lihat, oh si ini, ya, si Pak Simpson, misalnya. Dia pengen tahu, oh Partai Golkar mencalonkan Pak Simpson. Dia mana ya Pak Simpson? Oh ini, mukanya yang ini, gambarnya ini. Dicari mana Pak Simpson, diundang. Ya, diundang, berdialog dengan masyarakat. Dia pengen tahu Pak Simpson ini nanti kalau jadi anggota DPR membuat apa. Itu yang selama ini diinginkan oleh rakyat. Nggak tiba-tiba mau diambil. Ya, kira-kira udahlah, kalian nggak usah kenal Pak Simpson, nggak usah kenal Pak Wera, nggak usah kenal Pak ini. Yang penting kamu ikut saya aja.
kata si partai. Kalian pilih saya, nanti saya nentukan orangnya. Itu rakyat nggak mau. Nah, mau apa? Tidak maunya rakyat itu, ya, itu yang diperjuangkan oleh Golkar. Jadi suara Golkar itu suara rakyat. Nah, itu juga harus sampaikan ke masyarakat. Jadi sudah ada dua isu di Papua ini. Ya. Satu, bahwa Golkar lah yang memperjuangkan kedaulatan rakyat. Rakyat yang harus memilih langsung siapa yang menjadi wakilnya. Yang kedua, Golkar yang memperjuangkan pemekaran percepatan pembangunan di tanah Papua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, salam hormat saya buat keluarga di rumah. Ya, tetap jaga soliditas, tetap semangat, percaya diri. Insya Allah kita menang. Ya, insya Allah. Saya ingin nanti kalau datang lagi ke sini setelah Februari 2024, ya, saya akan jumpa dengan Ketua DPRD Provinsi Papua Tengah. Saya akan jumpa dengan Ketua DPRD Kabupaten Mimika. Saya akan jumpa dengan Ketua DPRD Kabupaten Paniai. Saya akan jumpa dengan Ketua DPRD Nagure. Saya akan jumpa dengan Ketua DPRD Deyai. Saya akan jumpa dengan Ketua DPRD Dogiai. Saya akan jumpa dengan Ketua DPRD Intan Jaya. Saya akan jumpa dengan Ketua DPRD Puncak Jaya. Dan saya akan jumpa dengan Ketua DPRD Puncak. Ya. Karena kalau kita punya ketua-ketua itu semua, kita punya, insya Allah punya modal yang cukup untuk di akhir tahun 2004 saya ketemu dengan gubernur yang ada dari sini dan bupati-bupati yang berasal dari Partai Golkar. Lagi sebelum saya tutup, terima kasih Pak Ketua, Adik Sekretaris yang memfasilitasi pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat semua. Jadi jaga kekompakan, soliditas, ya. Bahwa kita ini punya masalah di masa lalu, iya. Siapa yang tidak punya masalah dalam keluarga? Kita ini keluarga besar semuanya, ya. Kita di rumah saja, ada suami, ada istri, ada anak. Emang tiap harinya mesra-mesraan? Tidak, pasti ada ribut-ributnya juga. Itulah bunga-bunga hidup, ya. Tapi yang membuat orang hormat sama keluarga itu, kalau keluarga itu bisa mempertahankan keutuhannya, kebersamaannya, walaupun berbeda-beda. Nah, kita harus tunjukkan bahwa kita harus buat orang luar hormat sama Golkar karena kita solid, karena kita selalu bersama. Walaupun di antara kita ini juga beda-beda, ya, itu biasa saja. Makanya nanti saya tak mau dalami itu, kenapa Agus Rimba keluar, ada masalah apa? Ya, karena yakinlah Bapak Ibu sekalian, begitu ada anggota keluarga kita, ya, yang merasa tersakiti, yang lain itu orang lain ketawa dan siap menampung. Semua berharap kita ini ribut di dalam, karena begitu kita ribut, mereka tinggal panggilannya, sini, datang sama kami, masuk sini. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Justru kerja kita harusnya kita ambilin semua mereka itu, sini semua, jangan kalian ke situ, masuk semua partai Golkar. Itu yang membuat kita menang. Ya. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih supaya selamat semangat. Jadi yelnya Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar menang. Betul gini, kita urat. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar Papua Tengah, Papua Tengah Golkar, ya. Presiden Erlangga, Erlangga Presiden, Golkar menang. Bisa ya? Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Papua Tengah Golkar, Golkar Papua Tengah, ya kita berdiri semua. Tengah Golkar, Erlangga Presiden, Golkar menang. Tepuk tangan buat kita. Saya akhiri. Baik, terima kasih Bapak. Di sana
silakan duduk kembali. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ulang satu kali pertemuan untuk kemenangan dari DPD 1 kepada kami daerah, dari pusat Kita dalamnya naik mobil seluruh anggota DPR tadi naik bis warnanya kuning. Ya, ada lagi. Dan sekarang kita lakukan persuasif pendekatan yang berbeda. Kemudian saya berterima kasih karena Partai Golkar itu sudah 1 mantan bupati dan 2 mantan wakil bupati. Itu punya kekuatan. Kemudian saya juga mau sampaikan kepada ini, karena selama ini hanya saya sendiri yang jatuh bangun. Saya sudah siapkan lokasi, uang bukan saya sudah bayar 100 kali 100 untuk pembangunan kantor Golkar. Kemudian yang kedua, saya sudah siapkan kantor sekretariat. Kita sudah kontrak. Kemudian saya juga sudah siapkan basic dicetak untuk KPA. Tidak perlu saya Jakarta lagi. Ada yang begini. Jadi kemudian KTK dan lain sebagainya itu. Jadi demikian, kalau benar-benar merasa memiliki bahwa Partai Golkar adalah mama saya, yang menyusui saya, yang memberi kasih makan saya, maka kita juga harus menghargai. Jangan hanya kata-kata, jangan hanya sekedar untuk kejar jabatan. Ya, itu yang saya sampaikan. Kemudian untuk soal masa, itu tidak boleh terjadi diskriminasi dan perbedaan antara kita sendiri. Ya, seperti Pak saya itu sudah 2 periode di sini di Tenabire. Ya, kemudian kalau untuk saya sendiri kemarin saya menang tanpa partai dan tanpa uang, ideanya. Ya. Kemudian teman-teman juga sudah ada yang 2 periode, ada yang 1 periode, kita sudah menang. Masa ada? Yang penting sekarang tinggal kita bangun pendekatan. Ya, pendekatan. Karena semuanya itu kembali pada pribadi. Ya, pribadi yang kuat untuk menggarap masa di lapangan, sudah kita akan menang. Ya, begitu. Kemudian untuk usulan dari tadi siapa Pak mantan wakil bupati sekaligus sebagai sekretaris Partai Golkar DPD 2 Logiai, itu kita akan adakan pertemuan, nanti Pak Sekretaris bisa bikin jadwal. Ya. Kemudian untuk tiap DPD itu jangan pilih-pilih orang. Oh, ini suku saya, ini suku dia. Ada beberapa DPD itu selama ini saya menilai itu kan pilih-pilih suku. Keluarga, tidak boleh pilih-pilih. Tapi kamu pilih yang punya kekuatan masa. Masa di mana? Masa di Jakarta. Siapa lebih dikenal oleh masa?